Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah pada sehat ya hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh tolong dipimpin doanya? Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizka. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Ada yang nggak hadir, Ibu. Belum datang ya satu. Oke, ini sepertinya siapa yang tidak hadir, yang belum hadir? Oke, untuk Nashwa, semoga dia bisa datang ya hari ini nanti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat gak nih minggu kemarin kita belajar apa? Saya Bu, saya masih ingat Bu. Kemarin kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Bu. Bagus sekali Mutia. Hari ini, sebelumnya. Nah, betul sekali minggu kemarin itu kita belajar tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terjadi. Seperti kita kemarin belajar perkecambahan, pembungaan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, ini ada di depan ada dua gambar nih. Ada gambar 1 dan gambar 2. Apakah ada yang tahu perbedaan dari kedua gambar tersebut? Oke, Nadia. Bisa. Ya Ibu, jadi itu kalau gambar 1 itu tanamannya dia layu, terus kalau gambar 2 dia tanamannya subur. Oke, bagus sekali Nadia. Nah, ada yang tahu gak nih kenapa tanaman 1 itu layu dan tanaman 2 itu tumbuh subur? Oke, Anissa. Oke Bu, jadi di tanaman 1 itu layu tuh karena sering disiram Bu, yang menyebabkan tanaman layu kayak gitu. Tapi kalau yang tanaman 2 tuh disiramnya dengan cukup teratur, jadi tumbuhnya baik Bu. Oke, terima kasih Anissa. Jawabannya kita tampung dulu ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Saya Bu. Oke. Jadi kalau tanaman yang 1 itu yang di sebelah kiri, dia itu kelihatannya kayak tanahnya tuh miskin nutrisi. Jadi nggak pernah dikasih pupuk. Kalau misalnya yang kedua kelihatannya tanahnya ini kayak akan nutrisi, terus sering dikasih pupuk. Oke, benar sekali. Terima kasih Anissa dan juga Devia atas jawabannya. Nah, bisa dilihat ya untuk tanaman 1 itu tumbuhannya itu tampak stres, kurang perawatan seperti itu. Sedangkan tanaman kedua itu oke, maaf, kenapa? Ya kenapa? Iya, tadi soal kehujanan. Oke, boleh duduk. Oke, diam-diam, ayo kita lanjut. Nah, untuk tanaman kedua itu tumbuh subur karena sudah dirawat dengan baik. Untuk faktornya tadi sudah disebutkan oleh Devia dan juga Anissa. Yang pertama itu ada penyiramannya dan juga nutrisinya atau media tanamnya. Nah, selain penyiraman dan juga media tanam, ada hal-hal lain nih yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Nah, setelah itu apakah ada yang tahu nih? Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, Rakesha. Ya, jadi hari ini kita akan belajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, Bu. Benar sekali. Jadi karena sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan oleh tumbuhan itu sendiri, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhannya. Nah, diharapkan setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Nah, di akhir setelah diskusi nanti kita bakal ada post test ya, jadi diperhatikan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai, Ibu akan membagi 2 kelompok ya untuk kelas ini. Ini ada kelompok 1 yang ada Nashwa, ada Mutia, dan Rakesha, dan juga Anissa. Dan juga untuk kelompok 2 ini ada Devia, Rizka, Sarah, dan juga Nadia. Ini kelompok 1. Kenapa sih? Kelompok 2. Jangan dibuka terlebih dahulu ya. Jangan dibuka. Perhatikan ke depan terlebih dahulu ya. Ini nih
nanti di LKPD ini ada kasus nih, ada Dina ini akan menanam, melakukan percobaan. Ada pot A dan juga pot B. Untuk pot A, Dina itu meletakkannya di luar ruangan atau di luar rumah. Sedangkan untuk tanaman B itu, Dina menaruhnya itu di kamar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Sebentar ya. Enggak usah. Ibu aja. Ini tidak ada yang itu ya? Nyata. Saya lupa bawa lagi Bu. Oke, terima kasih Naswa. Sama aja, Cak. Udah seperti ini permanen ya, tidak apa-apa. Oke nih, kita tonton video terlebih dahulu ya. Disimak, jangan berisik. Hormones are chemical messages synthesized at one location that deliver messages to a different location. 5 main types of hormones influence plant growth: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and abscisic acid. Auxin is the hormone that allows plants to bend towards the light. This is called phototropism. Ayo Sarah, jangan ngobrol. Towards an external stimulus. Auxin is synthesized at stem tips and travels downward. That's why, if you remove the stem tip, the plant will lose the ability to grow towards the light. Auxin makes the plant bend towards the light by moving to the shaded part of the stem. Gibberellins are important at several stages of plant development. For instance, they are required in order for a plant to germinate and are hence upregulated at that time. They also promote elongation of internodes, aka the stem between nodes, which are the spots from which the leaves grow. Cytokinin counters senescence in plants. It is also important in making new plant organs, aka roots versus shoots. This hormone is produced in the root apical meristem, in other words, the tips of roots, and is passively carried up with water through the plant's xylem. The plant uses the ratio of auxin versus cytokinin to determine if it should form roots or shoots. More auxin promotes the formation of roots, while more cytokinin promotes the formation of shoots. Cytokinin also works with the next hormone we'll discuss, ethylene, to cause the abscission or shedding of leaves, flowers, and fruits. Ethylene, the magical ripening hormone. If you put a ripe banana in a bag with unripe bananas, the unripe bananas will ripen much more quickly. Ethylene is gaseous, with low solubility in water. It diffuses out of cells, and more of it gets produced by rapidly growing and dividing cells. This is important for germinating plants, since the high production of this hormone inhibits the expansion of leaves and allows the shoot to dig upwards through the soil until it reaches light. Abscisic acid is a hormone that signals dehydration. It is synthesized in the chloroplasts of leaves. When a plant is water stressed, this hormone travels through its xylem and phloem and causes the leaves to close their stomata to reduce water loss through phototranspiration. These are just 5 types of hormones that influence plant growth. However, there are many more. If you like this video, please like and subscribe. Like dulu, Bu. Udah di like. Nah, setelah tadi menyimak video tadi, apakah ada dapat menyimpulkan nih tadi video itu menjelaskan tentang apa? Saya Bu. Oke, Sarah. Baik, jadi video tersebut menjelaskan tentang hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hormonnya itu ada 5. Yang pertama ada
auksin, kedua ada gibberellin, ketiga ada sitokinin, yang keempat ada etilen, dan yang kelima ada asam absitat, Bu. Nah, benar sekali Sarah, terima kasih. Nah, apakah ada yang tahu nih peran dan fungsi dari hormon masing-masing hormon tersebut? Boleh masing-masing satu orang yang menjawab. Oke, Nadia. Iya Bu, jadi yang pertama itu tadi auksin, dia itu memungkinkan fototropisme dengan membimbing tanaman itu menuju cahaya. Oke, terima kasih Nadia. Ayo, apakah ada lagi? Saya Bu, Oke, nah Devia. hormon gibberellin dia itu fungsinya untuk mendorong perkecambahan dan juga pemanjangan pada batang. Oke, terima kasih Devia. Apakah ada lagi? Saya Ibu. Yang sitokinin itu untuk mengatur pembentukan organ, menyeimbangkan pertumbuhan akar dan tunas. Oke, terima kasih Rizka. Saya Bu. Untuk Rakesha. Ya, saya jawab yang etilen. Etilen itu memicu proses pematangan buah dan gugurnya daun atau organ lainnya. Oke, apakah ada lagi? Saya Bu. Satu lagi ya? Iya, asam abisat itu memberi sinyal kekurangan air, menghemat air dengan menutup stomata. Oke, benar sekali. Wah, kelihatannya nih pada benar-benar memperhatikan nih video tadi. Jadi pada bisa jawab. Namun tapi selain dengan hormon itu tuh ada satu lagi nih faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, yaitu ada gen. Gen itu merupakan faktor yang dapat faktor hereditas atau pembawa sifat yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Jadi untuk faktor internal itu jadi ada dua, yaitu ada pertama itu ada hormon dan yang kedua itu ada gen. Nah, untuk faktor eksternal itu, nah sebentar ya. Nah, untuk faktor eksternal atau faktor dari luar itu ada 4. Yang pertama itu ada nutrisi. Nah, baik makronutrien maupun mikronutrien seperti karbohidrat, oksigen, nitrogen itu tuh dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Jadi jika tumbuhan itu kekurangan unsur-unsur hara tersebut, tumbuhan tersebut itu bisa mengalami defisiensi. Yang kedua itu ada cahaya. Cahaya itu berperan saat proses fotosintesis nih. Jadi proses fotosintesis itu seperti yang sudah kita tahu, fotosintesis itu berperan sebagai pembuat makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada kelembapan. Udara yang lembab itu berpengaruh itu terhadap penyerapan air. Jika udaranya cukup lembab, penyerapan air itu menjadi lebih mudah gitu oleh tanaman. Selanjutnya itu ada suhu. Suhu yang optimal itu sangat bagus untuk tumbuhan. Kadang itu ada tumbuhan yang tidak baik tumbuh di suhu yang tinggi maupun suhu rendah. Nah, sebentar ya kita simpulkan. Jadi untuk faktor eksternal itu tadi ada 4. Ada yang bisa sebutin tadi satu apa? Nutrisi. Terus yang kedua ada cahaya, benar. Terus yang ketiga ada suhu, benar. Terus yang terakhir, ayo yang terakhir ada udaranya nih, udaranya bagaimana? Tadi suhu udah, kelembapan, benar sekali. Nah, sudah ya. Nah, setelah kita sudah belajar dikit nih, tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah, sekarang nih waktunya diskusi kelompok. Kalian boleh membuka LKPD-nya. Di bagian ayo berdiskusi itu tuh tadi ada kasus tumbuhan kacang hijau yang sudah tadi Ibu tampilkan sebelumnya. Kalian boleh baca terlebih dahulu terus jawab pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oke, nanti. Jadi untuk diskusi ini Ibu timer menjadi 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Iya, cukup kok. Udah di bawah aja tuh. Udah boleh. Ayo, kelompok 1 ayo, kelompok 2. Ayo yang benar, jangan membuat gaduh. Bu Rizka, Bu, saya tunjuk-tunjukkan Bu. Kelompok 1 apakah ada kendala atau? Baru baca soalnya. Oke, kelompok 2 apakah ada kendala? Apakah sudah bisa?
Oh ya, kalian itu boleh mencari di internet ya untuk menjawab pertanyaannya. Tapi jangan gunakan HP-nya untuk hal-hal lain ya, hanya untuk mengerjakan LKPD. Ini soalnya ya. Ini jawabannya. Iya, Bu. Kelompok 2 bisa gak, ada apakah kesulitan? Ayo, waktunya 1 menit lagi. Bu, kalau mainan hobi bareng. Ayo, kerjainnya bareng-bareng. Udah tidak boleh. Kelompok 2, ayo kerjakan. Nggak usah berisik. Ayo, jangan berisik. Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum, Bu. Kayak 20 detik lagi ya, anak-anak. Bu, kelompok 1 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Tahu Bu, dia ngasal. Dia nyontek ke kita, Bu. Emang nih mulutnya harus gak kuat banget. Ayo, waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1 tadi sudah selesai, untuk kelompok 2 Selesai. ayo kelompok 2 bagaimana? Sudah? Ayo duduk lagi yang benar. Berisik dong, ngerjain lama. Aduh, Bu, mau maju. Bu, ini penyanyi dangdut apa di sini? Ayo, kita fokus lagi. Ayo, Bu, ayo. Nah, untuk apakah ada yang ingin mengajukan nih kelompoknya yang maju? Kelompok Wah, baik, 1, Bu. kelompok 1 bagus. Jadi kelompok 1 udah siap di sana. Masuk, Bu. Ini berisik banget, Bu, nih, Bu. Berisik. Ayo. Kelompok 1 ayo bisa dimulai presentasinya. Kelompok 2 ayo perhatikan. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu pertanyaan yang pertama, Bu omelin. Ayo kelompok 2 jangan itu, nanti kalian Tuliskan perbedaan yang terlihat dari pot A dan pot B. Nah, pot jawabannya. bentar ya. Coba. Nih ya. Nih perbedaannya itu pada tanaman yang A itu tumbuhnya lebih tinggi dan tegak, sedangkan tanaman yang B itu tumbuhnya lebih pendek dan layu. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, tanaman A itu tampak lebih hijau dan lebar, sedangkan pada tanaman B itu lebih kecil dan pucat. Sedangkan poin ketiga itu struktur batang tanaman A lebih kuat dibandingkan dengan tanaman B yang tampak lebih rapuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Dan nanti Baru kelompok juga 2 oke. bakal ada kesempatan ya untuk menambahkan. Kemudian nggak usah dikasih kesempatan, Bu. Oke, yang kedua kan soalnya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan A dan tumbuhan B. Jadi faktornya pada pot A itu kan dia berada di tempat terbuka yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan juga suhu yang mendukung. Selain cahaya matahari, kemudian juga kombinasi lingkungan yang ideal. Jadi pot A ini memiliki faktor-faktor tersebut yang dapat membantu tanaman tumbuh secara optimal. Sementara untuk pot B, dia itu berada di sudut gelap dengan kemungkinan sirkulasi udara yang buruk dan kelembapan tinggi, sehingga membuat pertumbuhan menjadi tidak maksimal, Bu. Oke, untuk kesimpulannya boleh dibacakan.
Ya, untuk kesimpulannya itu tanaman A tumbuh lebih baik karena berada di lingkungan yang terdapat cahaya matahari, sirkulasi udara yang baik, dan suhu yang mendukung. Nah, hal ini membuat tanaman ini tumbuh lebih tinggi, daunnya lebar dan hijau, dan batangnya kuat. Nah, sebaliknya kalau misalnya tanaman B ini tumbuh di tempat gelap dan sirkulasi udara dan kelembapan yang kurang baik, sehingga pertumbuhannya terhambat, daunnya pucat dan juga kecil. Nah, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. Oke, baik, bagus sekali untuk kelompok 1. Tunggu dulu ya, sabar ya kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 benar sekali nih. Tadi ada faktor suhu dan juga cahaya yang kelompok 1 bahas. Nah, untuk kelompok 2 nih sebenarnya sudah tidak sabar untuk menambahkan nih. Ayo, boleh untuk menambahkan. Ini guys. Ini ketuanya. Ketua geng. Sambil kalian katanya bacanya. Ini nambahin yang nomor 2 aja boleh kan, Bu? Oke, boleh. Ya, jadi sedikit nambahin dari kelompok 1. Jadi faktor yang menyebabkan perbedaan adalah respon tanaman terhadap cahaya yang mempengaruhi kerja hormon auksin. Kalau di pot A itu cahaya matahari membantu mendistribusikan auksin dengan seimbang sehingga pertumbuhan batang dan daun berlangsung normal. Kalau yang pot B itu karena dia cahayanya kurang menyebabkan auksinnya menumpuk di satu sisi, membuat tanamannya itu lemas gitu. Jadi nggak tegak gitu, nggak tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menambahkan. Untuk kelompok 1 boleh duduk tempatnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman anak-anak. Nah, tadi sudah dibahas nih ya oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2 bahwa tumbuhan di pot A dan juga pot B itu berbeda. Tadi untuk kelompok 1 itu membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi kedua tanaman tersebut, yaitu ada suhu dan juga cahayanya. Sedangkan tadi kelompok B itu menambahkan faktor internalnya, yaitu ada hormon auksin gitu loh. Nah, sebentar. Diserap sama Rizka, Bu. Sepertinya kita sudah tidak terasa nih, sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Nah, adakah yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini kita belajar apa? Oke, Sarah. Ya, Bu, saya sebagai anak pintar, saya ingin menutup ya, Bu. Emang kenapa sih? Oke, Sarah bisa langsung saja kesimpulannya. Baik, Bu, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar terkait faktor internal dan juga faktor eksternal pertumbuhan-tumbuhan. Nah, di mana faktor internalnya itu ada gen dan juga hormon. Kalau faktor eksternalnya tadi ada nutrisi, terus cahaya, suhu dan juga kelembapan, Bu. Oke, bagus sekali Sarah. Berarti tadi Sarah memperhatikan nih. Nah, Ya jadi dong. benar sekali kesimpulan dari Sarah nih. Tadi kita belajar tentang faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Jadi itu kalian kalau berkebun itu juga diperhatikan nih, jangan asal nanam saja. Kita perlu memperhatikan Itu faktor Rizka. internal dan juga faktor eksternalnya biarin, agar tumbuhnya bagus gitu dan subur. Aku mau masuk Nah, kelas. setelah itu ayo boleh di-scan untuk kita melaksanakan Nggak bisa, Bu. kontes. Oke, untuk jika tidak bisa atau terkendala akan Ibu kirim linknya di grup chat WA ya. Oke, sudah Ibu kirim ya. Untuk waktu pengerjaan, ayo jangan foto-foto, kerjakan. Oke, udah semuanya muka sudah saya, bisa. Bu. Bentar. Untuk linknya ada ya di grup WA. Oke, sudah bisa ya Ibu mulai, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, Ibu mulai ya. Oke, untuk Rizka jangan share layarnya. Ayo ayo kerjakan. Waktunya cuma 3 menit nih. Rizka kenapa tidak mengerjakan? Ayo kerjakan. Dia nggak punya pakaian Bisa. gembel. Sopan kan kayak gitu sama guru. Ayo bisa kerjakan ya. Bu, Rizka beli skincare bisa, Bu. Beli paketan nggak bisa dia, Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, 2 menit lagi ya waktunya. Lihat dong nomor 1. Nggak boleh Rizka.
Madep ke depan ya duduknya. Oke, pintar. Apa sih? Ayo fokus ya. Apa sih Salpriadi? Bu, saya betul semua, Bu. Oke, 1 menit lagi ya untuk yang belum. Bu, Rizka now. Rizka now. Saya kan dijokiin, Bu. Nggak boleh ya. Sama siapa, Riz? Sama orang sebelah lu ya? Oke, untuk waktunya 30 menit lagi. Oh ya, maaf. 30 detik. 30 detik maksudnya. Saya mau makan dulu kalau gitu, Bu ya. Izin ya. Oke, udah, ya, fokus lagi. 10, 9. Oke, ayo waktunya sudah habis. Belum. Nah, Ibu ingin membicarakan untuk pertemuan minggu ke depan nih. Kita masih akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang fotoperiodisme. Jadi kalian boleh nih baca dari sekarang atau nanti saat pulang kalian boleh baca-baca sehingga saat pertemuan minggu depan kalian tuh bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan. Ibu pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Bye-bye.